Yo Minbox guys di sini dan sekarang saatnya kita main Xbox. Yo Minbox, balik lagi di video aku Minbox Official, dimana kita di sini bakal bareng-bareng main game Xbox. Dan kali ini kita bakal nge-review game dengan judul Eiyuden Chronicle Rising. Nah, buat teman-teman mungkin yang familiar sama game-game Suikoden dan sebagainya, game ini disebut-sebut bakal jadi penerusnya game Suikoden tersebut, namun dengan feels yang berbeda tentunya. Game Eiyuden Chronicle sendiri ini punya size sekitar 5 GB, dan terus dia itu termasuk Gen Scarlet. Jadi teman-teman buat main game ini harus di hard disk internalnya, di SSD internalnya. Nah, untuk genrenya sendiri dia adventure. So, langsung aja kita cobain. So guys, sekarang kita udah masuk ke gamenya. Dia sendiri dikembangin dari 505 Games, yang dia sendiri kerjasama dari Rabbit and Bear. Nah, di sini tuh dia ada alasannya kenapa banyak orang yang nyebut dia itu bakal jadi penerusnya Suikoden. Itu karena banyak orang dari pengembang Suikoden, dia itu keluar dan bikin studio baru guys, namanya Rabbit and Bear. Nah, Rabbit and Bear sendiri ini mereka menggalangkan penggalangan dana buat bikin game penerus Suikoden. Awalnya mereka bikin game yang namanya Eiyuden Chronicle 100 Heroes, but karena dia itu pengembangannya lama, jadi mereka bikin prequelnya nih yang bernama Eiyuden Chronicle Rising. Di awal mereka itu hanya ngasih Eiyuden Chronicle Rising ini buat para donaturnya aja, tapi ternyata banyak banget gamer yang minta buat dapat akses ini, dan akhirnya mereka dijual secara bebas buat beberapa konsol guys. Nah, untuk halamannya sendiri di awal cuman ada judulnya Eiyuden Chronicle Rising, terus ada load game, new game, sama option. Nah, kalau di option sendiri kita cuman bakal nemuin language-nya. Di sini cuman ada English, Prancis, Italiano, Dutch, Espanyol, Rusia, Portugis, Cina, dan udah itu aja, nggak ada bahasa Indonesianya. Terus di sini ada pengaturan musik, vibration, action setting. Action setting itu cuman ada simple sama normal, sama ada configuration controlnya. Di sini mereka simple banget sih, cuman ada attack CJ, attack Garo, attack Isa, jump, unique skill, sama interact. Udah itu aja guys. So, langsung aja kita masuk ke gamenya. Aku baru main beberapa menit aja sih di sini. Langsung kita loading aja. Nah, dalam game Eiyuden Chronicle Rising ini guys, kita berperan sebagai CJ atau tokoh utamanya. CJ sendiri dia itu aslinya dia itu scavenger atau pemulung. Nah, tapi dia denger nih ada suatu desa yang terkena bencana gempa guys, dan mereka itu porak-poranda. Bahkan ada sebuah reruntuhan yang dikabarkan bakal banyak harta karunnya. Nah, si CJ ini akhirnya penasaran lah sama daerah itu. Pas datang ke sana, ternyata nggak semua orang bisa punya akses buat buat nyari harta karun di situ. Ada syaratnya guys, mereka dikasih syarat harus ngumpulin minimal 20 stempel dari warga sekitar. Nah, akhirnya si CJ ini menyanggupi hal tersebut, nyari stempel dari warganya dengan cara ngebantu mereka nih. Nah, karena mereka habis kena gempa, jadi dia ngebantu dalam pembangunan kembali desa tersebut guys. Gitu sih kalau cerita singkatnya. Nah, jadi kebanyakan di sini itu kalian bakal ngejalanin kuis
berupa ngebantuin warga desanya. Kayak kemarin yang pertama tuh kita harus nyari kucingnya pria, terus bantuin bapaknya ngebangun rumah, nyari nyari kayu dan sebagainya. Oh ya, desa ini namanya Nevaeh. Itu singkat ceritanya. Di sini kita bakal banyak banget ada ini komunikasi, percakapan sama warga sekitar, karena emang kita di situ ngebantu kan mereka buat ngebangun kembali. Akhirnya ya udah kita ngobrol, mereka butuh apa kita bantuin. Nah, terus kita ada ini nih, quiz lagi namanya Old Sivas Clock Tower. Find the great tree in the great forest. So kita harus ke forestnya. Nah, di sini itu ada beberapa tempat guys. Ada Plaza, Residential District, Interior, Town Outskirts, sama The Great Forest. Untuk dunianya sendiri ini nanti mereka bakal sama kayak Eiyuden yang 100 Heroes. Tapi ini buat ngenalin mereka dulu. Jadi dibikinlah sequel ini. Untuk grafiknya sendiri, kalau dari playable karakternya, si J sendiri itu kita 2 dimensi guys, cuma bisa maju, mundur, sama lompat. Sama serang aja, itu pun nyerang kita bisanya di forest. Nah, tapi ada tapinya nih. Walaupun dia karakternya cuma 2 dimensi dan kayak bisa dibilang kita kayak main game PS1 lah, Metal Slug gitu, tapi dunianya, worldnya tuh 3D banget guys. Grafisnya itu literally keren gitu, nyaman banget buat kita lihat. Nah, ini kalau ada monster kita tuh bisa pukul-pukul pakai attack-nya CJ atau pakai tombol X. Kita tuh lagi dapat misi buat nyari The Great Tree buat benerin jam di kota. Nah, jadi kalau di di hutannya itu banyak banget monster-monster kayak gitu. Tapi di sini monsternya tuh kayak yang masih kecil, imut-imut gitu. Game ini cocok banget sih kalau buat orang yang lagi stres, banyak pikiran, terus pengen main game nyantai. Terus main ini deh, pasti jadi fresh lagi. Kenapa? Karena kita nggak harus mikir banyak. Kita tinggal main, ikutin quiznya, bantu warga, udah gitu aja, dan nggak ada yang susah banget harus begini, harus begitu, harus ngalahin monster yang bagaimana. Nah, walaupun dia disebut-sebut sebagai penerus Suikoden, Eiyuden Chronicle Rising ini agak beda guys. Kalau Suikoden gitu kan dia mainnya turn based ya. Kalau di sini dia ini slide attack gitu. Untuk senjatanya sendiri dia pakai arit, karena emang dia awalnya tuh pemulung kan, mulung-mulung sampah. Jadi bawanya arit, dan untungnya itu berguna banget sih buat ngebantu dia ngelawan monster, nebang pohon. Yuk, hajar terus. Mana ya, belum nemu The Great Tree-nya. Jadi buat kalian nih yang udah bosen banget main game-game yang susah kayak misal Assassin's Creed atau sebagainya, bisa nih cobain main game ini. Walaupun dia grafiknya 2 dimensi buat karakternya, tapi view-nya, tempatnya tuh kayak bener-bener manjain mata guys. Dan tentunya dengan difficult yang gampang, kita nggak perlu susah-susah mikir. Jadi kayak play to fun aja. Nah, di sini itu ada 3 player yang bisa kita mainin guys. Yang pertama itu CJ, yang kedua Garo, sama yang ketiga Isa. Tapi kita nggak langsung bisa main ketiganya.
pertama kita cuma bisa pakai CJ doang, tapi seiring berjalannya waktu kita tuh bisa nambah. Nanti kita bakal ketemu sama Garo nih. Contoh aku lagi ketemu sama Garonya, nanti sama dia bakal bisa dimainin. Oh ya, walaupun dia itu banyak percakapannya guys, tapi dia tuh yang kayak tertata rapi gitu loh. Kalau kita ngikutinnya enak. Ada monster apa lagi nih? Tuh kayak pohon-pohonnya yang literally 3 dimensi. Nah, kita di sini juga bisa ngambil-ngambil tuh kayak ada nut, kacang dan sebagainya. Kalau main game ini tuh kayak kita nostalgia game-game PS1, tapi dengan sensasi yang berbeda. Feelsnya kayak 3 dimensi HD gitu. Ada treasure, karena emang di sini katanya banyak treasure-nya setelah gempa itu. Dapat healing potion. Oke. Dapat healing potion. Sampai mana ya? Apa nih? Oke, akhirnya kita nemuin the great tree-nya nih. Mukanya kayak monster. Oh enggak, ternyata emang monster. Nah. Menacing boss lies in the void deep inside which bla 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 bla. Shield, the enemy will take no damage. Oke, jadi dia ada shieldnya. Biar Snowflake use to carry items such as healing potion. Dia udah dapat healing potionnya juga. Oh, oke. Anjir, ngeri banget ternyata bosnya. What? Sekali serang doang mati dong. Oke, kita coba lagi. Ayo CJ. CJ-nya bukan Carl Johnson ya guys. Kita langsung ke bossnya. Garo dulu. Skip. Ada bunga bangkai. Kita lanjut, ada pohon lagi. Dapat water cage, dapat telur burung. Monsternya kayak Pokemon gitu ya. Healing potion. Jadi sebenarnya dia di sini tuh monoton banget ya guys, kayak nyerangnya dia cuman satu tombol doang dan ya udah gitu-gitu aja. Cuma nanti kalau kita udah dapet playable karakternya kayak misal si Garo sama si Isa, kita bisa combine gitu. Misal pencet XX terus YA gitu.
Jadi kita nggak yang literally bosan gitu sih. Oke, skip lagi. Monsternya hidup. Oke, mendingan kita pakai potionnya dulu, nambahin nyawa. Jadi kita nggak boleh kena ini ya guys, ranting-rantingnya gitu, soalnya dia bikin nyawa kita habis. Kita cuman boleh nyerang pas dia keluar kayak gini, kayak kaki 1000. Nah, mati lu. Grid 3 Dolphin Shift. Oke. Necessary for the development are rune lens. Some resource can serve as catalyst to create a variety. Nah, jadi kita apa nih? Gimana sih? Udah, itu doang. Ya, kita bisa ngeliat stats dari karakter kita di sini. Resource badge-nya ada giant branch, lumber dan sebagainya. Oke. Kalau gitu kita balik. Fast. Oh ya guys, karena di sini cukup banyak apa namanya tempatnya, kita harus pindah-pindah gitu. Kita sebenarnya bisa fast travel, cuman kalau di Great Forest-nya kita bisa fast travel cuma di signpost. Forest approach, kita langsung ke keluar ininya. Langsung balik ke orang tadi. Dia lompatnya kayak kelinci gitu. Dan apa namanya, musik backsoundnya juga kayak game-game Nintendo PS1. Oke, speak and back. Udah dapat Great Tree-nya. Choose me there, tree find been unlucky. Tree friend possible. Misalnya datang, nah itu siapa sama wali kota. Excuse me. The smell of God and promise potential difference. Jadi si J ini dia bakal ikut andil dalam banyak hal dalam proses pembangunan kotanya, karena emang mereka porak-poranda kena gempa guys. Jadi emang game buat play to fun aja, santai. Game 2 dimensi dengan feels 3D view-nya keren banget sih. Walaupun game prequel tapi bukan yang kaleng-kaleng gitu. Oke, dia disuruh minta bantuan lagi, diminta bantuan lagi. Nah, my stamp. Jadi gitu guys, dia tuh harus bantuin warga di sini buat dapet stempel. Sampai akhirnya dia boleh buat ikutan nyari harta karun di sini kalau udah dapat license-nya, ibaratnya dapat surat ujinya lah. Cara dapetinnya ya itu tadi, dengan bantuin warga. Nah, quiz clear. Oke guys, menurutku gitu aja sih
review dari game Eiyuden Chronicle Rising ini. Dia sendiri sebenarnya salah satu seri prequelnya dari Eiyuden Chronicle 100 Heroes yang dirilis di tahun 2023 ini. Grafiknya sendiri dia cukup memanjakan mata dengan playable karakternya dia cuman 3D, cuman gerak ya udah depan, belakang, atas, bawah gitu doang, tapi feel-nya literally yang 3D enak dipandang mata gitu guys. Buat teman-teman yang mungkin pengen nostalgia sama game-game PS1, ini game keren banget sih, bisa dicobain. So, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you!